teman-teman semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat selalu ya, semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel aku kali ini. Pada kesempatan kali ini aku mau share informasi yang insya Allah bermanfaat juga untuk teman-teman semua, terutama untuk ibu hamil dan calon ibu hamil nih ya, tentang masalah apa saja sih yang dialami pada trimester pertama kehamilan. Nah, pada trimester pertama kehamilan, trimester pertama itu kapan sih? Trimester pertama itu awal sejak dinyatakannya kalian hamil sampai usia 12 minggu kehamilan atau di 3 bulan pertama kehamilan. Biasanya ibu hamil itu kan mendambakan kehamilan yang normal-normal saja, yang lancar-lancar aja tanpa adanya masalah apapun. Itu idaman banget ya teman-teman ya. Tapi ada kalanya ibu hamil yang mengalami berbagai macam masalah pada kehamilannya. Gak jarang juga ya dari trimester pertama sampai ke trimester ketiga atau di akhir kehamilannya pun masih mengalami masalah. Tetapi masalah itu pun ada yang masalah yang normal-normal aja dan masalah yang serius atau perlu dikhawatirkan. Perlu untuk konsultasi ke dokter seperti itu. Pada kali ini aku akan menyampaikan masalah apa saja, yaitu yang pertama ada mual muntah. Nah, mual muntah pada ibu hamil itu juga biasanya wajar-wajar aja. Kayaknya sebagian besar ibu hamil itu pasti mengalami mual muntah ya. Mungkin yang biasanya ibu hamil biasanya disebut dengan hamil kebo itu nggak akan mengalami yang namanya mual muntah ya nggak sih teman-teman? Itu idaman banget ya untuk ibu-ibu hamil. Tetapi masalah mual muntah ini kan ada yang normal dan tidak normal. Kalau misalnya mual muntah yang normal saja masih bisa masuk makanan, minum pun masih oke-oke aja, itu sih wajar ya. Bisa jadi itu sampai usia kehamilan 3 bulan pertama atau 12 minggu itu keluhannya akan seiring berjalannya usia kehamilan akan hilang sendiri atau akan semakin berkurang kayak gitu. Nah, bagi ibu hamil yang mempunyai masalah hiperemesis gravidarum nih, yaitu mual muntah yang berlebihan. Mual muntah yang berlebihan pada kehamilan itu merupakan masalah yang cukup serius juga ya. Masalah serius yaitu mual muntah yang berlebihan. Gimana kok bisa serius ya, gimana mau masuk makanan kayak gitu ya, mau ada nutrisi yang masuk untuk si janin, untuk masuk makanan saja tidak bisa, untuk masuk makanan muntah, bahkan untuk minum pun muntah, masuk air putih pun muntah. Nah, itu perlu dikonsultasikan kepada dokter ya teman-teman, biar nutrisi yang masuk ke janinnya pun bisa lebih optimal lagi. Lalu masalah yang biasanya muncul pada trimester pertama kehamilan adalah perdarahan. Perdarahan pada trimester pertama kehamilan ini biasanya ada yang normal dan tidak normal ya tentunya. Untuk perdarahan yang normal yaitu perdarahan atau flek ya, munculnya itu hanya 1 atau 2 harian saja dan keluarnya itu volumenya juga sedikit, mungkin hanya 1 tetes atau 2 tetes. Nah, ini dikarenakan adalah flek implantasi atau penempelan pada dinding rahim. Nah, setelah sel telur itu dibuahi, akan terjadi adanya pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, akan terjadi penempelan pada dinding rahim. Itulah setelah penempelan itu, pada proses penempelannya biasanya akan muncul atau mengeluarkan bercak-bercak darah, dan keluarnya pun itu akan tidak banyak ya, volumenya hanya sedikit saja. Beda dengan perdarahan yang tidak normal. Nah, ini dia ya, perdarahan yang tidak normal itu biasanya munculnya berlanjut gitu ya teman-teman ya, nggak cukup 1 atau 2 harian saja, biasanya lebih dari 2 hari. Untuk volumenya sendiri itu pun juga lebih banyak, berangsur membanyak kayak gitu ya, berangsur jadi lebih banyak. Nah, ini perlu diwaspadai ya teman-teman ya, bisa jadi ini adalah ancaman keguguran. Ancaman keguguran itu banyak sekali ya macamnya, bisa terjadi adanya mungkin kehamilan yang tidak berkembang atau kehamilan kosong ya, blighted ovum, bisa jadi juga kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Ini biasanya disertai juga dengan nyeri ya, nyeri perut di bagian bawah. Nah, ini perlu diwaspadai karena ini adalah termasuk kasus yang cukup serius, jadi perlu dikonsultasikan kepada dokter kandungan terdekat kalian. Selanjutnya, masalah yang terjadi pada kehamilan trimester pertama biasanya adanya nyeri pada payudara. Nyeri pada payudara ini sama ya seperti nyeri-nyeri pada saat kita menjelang mau menstruasi ya, buat teman-teman semuanya. Biasanya kan kebanyakan itu mengalami nyeri pada payudara menjelang masa menstruasi. Ini sama ya teman-teman, ini dikarenakan oleh perubahan hormon. Perubahan hormon biasanya ini akan menjadikan payudara itu semakin besar ya jumlahnya dan volumenya juga. Jadi ini sangat tidak nyaman sekali ya apabila menggunakan ukuran bra yang sama seperti ukuran bra pada waktu belum hamil. Jadi kalau misalnya kita sedang hamil itu ukuran payudara itu semakin membesar ya. Dan ukuran bra juga harus menyesuaikan besarnya payudara agar semakin menunjang kenyamanan untuk diri kalian sendiri. Pada kelenjar payudara yang mengalami jumlah dan volume ini itu biasanya untuk mempersiapkan proses laktasi atau proses menyusui setelah persalinan nanti. Jadi itu wajar-wajar saja ya teman-teman ya, tidak perlu risau. Yang perlu dirisaukan atau yang perlu dikhawatirkan, kenali terlebih dahulu besarnya payudara itu disertai dengan nyeri yang teramat sangat atau tidak, dan disertai oleh kemerahan atau tidak pada sekitar payudara. Apabila terjadi adanya perubahan warna seperti kemerahan pada payudara, itu bisa jadi ada masalah yang lain ya, perlu dikonsultasikan juga dengan dokter kandungan.
Lalu masalah yang biasanya dialami oleh ibu hamil pada trimester pertama kehamilan yaitu nyeri perut ya. Nyeri perut pada kehamilan trimester pertama itu wajar-wajar saja, itu dikarenakan oleh perubahan perut juga. Perubahan ukuran rahim yang mengakibatkan berubahnya juga ukuran perut, semakin menegang otot-otot perutnya, tentunya itu akan membuat nyeri pada perut di bagian bawah. Yang perlu diwaspadai pada nyeri perut ibu hamil ini adalah nyeri perut yang disertai oleh semakin tidak nyamannya untuk bergerak, misalnya tidak bisa digunakan untuk beraktivitas layaknya aktivitas normal pada umumnya ya, dan disertai juga adanya flek atau perdarahan pada jalan lahir. Flek pada jalan lahir ini seperti yang sudah dibahas tadi, tentunya ditakutkan adanya ancaman keguguran, adanya kehamilan blighted ovum atau kehamilan kosong, kehamilan tidak berkembang, dan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Selanjutnya yaitu masalahnya ada sering kencing ya, sering buang air kecil. Sering buang air kecil ini tentunya juga disebabkan oleh yang hal normal dan tidak normal ya. Untuk yang normalnya, seperti yang sudah dibahas tadi ya, sebelumnya itu ada nyeri perut di bagian bawah. Itu dikarenakan adanya perubahan ukuran rahim yang mengakibatkan ukuran perut ya, semakin meregang otot perut. Kalau untuk masalah yang sering kencing ini atau sering buang air kecil, itu biasanya ukuran rahim yang semakin membesar akan semakin menekan adanya kandung kemih. Jadi tidak bisa menampung banyak-banyak gitu ya air kencing kita. Jadi ya sedikit-sedikit buang air kecil ke kamar mandi kayak gitu teman-teman. Jadi ini hal yang wajar, ini biasanya terjadi pada trimester pertama dan trimester ketiga karena seiring berjalannya usia kehamilan ya. Yang pertama itu kan ukuran rahim biasanya normal segitu aja karena adanya kehamilan, ada janin di dalam rahim yang akan menekan kandung kemih, akhirnya mengakibatkan sering buang air kecil. Ini semakin parah lagi pada usia kehamilan trimester ketiga biasanya untuk menjelang persalinan kayak gitu ya, yang dimana rahim itu sangat semakin membesar kayak gitu dan ukuran kandung kemih juga akan semakin tertekan oleh rahim. Jadi tidak perlu risau ya untuk sering buang air kecil ini pada ibu hamil trimester pertama. Tetapi untuk yang perlu diwaspadai yaitu adanya rasa sangat tidak nyaman ketika buang air kecil atau buang air kecilnya itu tidak tuntas seperti itu ya, atau terasa perih panas pada ketika buang air kecil, nyeri pada perut juga yang semakin tidak bisa untuk dibuat bergerak untuk beraktivitas seperti itu teman-teman. Ini dicurigai biasanya terjadi adanya ISK atau infeksi saluran kemih. Perlu untuk konsultasi ke dokter ya teman-teman apabila dirasakan buang air kecilnya itu seperti anyang-anyangan tadi ya, yang buang air kecilnya itu merasa belum tuntas. Beda kalau buang air kecil biasa itu kan rasanya puas gitu ya teman-teman ya, sudah plong kayak gitu loh. Kalau anyang-anyangan ini biasanya kalau ISK ditandai dengan buang air kecil yang belum tuntas dan rasa panas atau perih pada saat buang air kecil. Segera konsultasikan ke dokter ya. Lalu masalah yang bisa dialami oleh ibu hamil pada trimester pertama adanya sembelit. Sembelit ini dipengaruhi oleh hormon juga pada tubuh ibu hamil, di mana adanya perubahan bertambahnya hormon progesteron yang akan membuat perubahan sistem pergerakan usus gitu loh teman-teman ya. Jadi pergerakan usus itu semakin melambat yang mengakibatkan adanya sembelit pada ibu hamil. Solusinya yaitu dengan makan makanan yang berserat, perbanyak serat, dan perbanyak minum air putih. Karena akan semakin memperbanyak air putih, konsumsi air putih akan melembekkan juga buang air besarnya gitu ya, nggak akan terlalu keras seperti itu loh teman-teman. Jadi air putih itu wajib ya, air putih itu bagus banget untuk kesehatan. Nah ini perlu diwaspadai juga ya untuk ibu hamil yang misalnya sudahlah sembelit dan susah buang angin juga atau kentut. Jadi apabila ditemui adanya susah buang angin juga, sembelit juga setelah mengkonsumsi serat dan sudah memperbanyak air putih tetapi masih sembelit, susah buang angin, segera konsultasikan ke dokter kandungan. Nah gitu ya teman-teman ya, untuk masalah selanjutnya sih biasanya ada kelelahan. Kelelahan pada ibu hamil juga wajar-wajar aja ya biasanya ya. Rata-rata kebanyakan ibu hamil itu pasti merasakan kelelahan dan badan yang kurang nyaman, badan yang kurang enak badan kayak gitu loh teman-teman. Hawanya tuh pengen rebahan, hawanya itu lelah banget, capek banget meskipun tidak melakukan aktivitas yang berat seperti biasanya. Nah ini wajar ya buat ibu-ibu hamil karena memang kodratnya ibu hamil itu kan suatu keistimewaan ya teman-teman. Dan dinikmati saja, seiring bertambahnya usia kehamilan, insya Allah kehamilan akan semakin nyaman. Tapi apabila kelelahannya itu sampai nggak bisa berdiri, atau misalnya berdiri terasa kunang-kunang, pitam, nggak kuat kayak gitu, perlu konsultasi ke dokter juga. Ditakutkan terjadinya kurang darah, anemia seperti itu. Jadi nanti dokter akan memberikan solusi yang terbaik. Begitu ya teman-teman ya, itu semua biasanya masalah yang dialami oleh ibu hamil pada trimester pertama kehamilan. Untuk selanjutnya, buat teman-teman yang udah nonton pada video kali ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Dukung aku terus ya untuk bikin video-video selanjutnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian juga. Semoga video aku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan ibu hamil di luar sana. Next video, insya Allah aku akan share juga masalah atau tanda gejala, tanda bahaya yang dialami oleh ibu hamil pada trimester kedua, trimester ketiga, dan untuk informasi yang lebih bermanfaat ya, yang lainnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.